Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang menjauhi minuman keras, judi, dan pertengkaran bagian ketiga. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam bab ini adalah meyakini bahwa minuman keras, judi, dan pertengkaran adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan perilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Memahami bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Menyajikan dampak bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Minuman keras merupakan minuman yang memabukkan yang wajib kita hindari. Minuman keras berdampak kurang baik pada jiwa, tubuh, dan pikiran manusia. Minuman keras akan membawa dampak keburukan bagi peminumnya. Sedangkan judi, pada hakikatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan hukum, karena dapat menimbulkan dampak negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Oleh sebab itu, tidak berlebihan pula jika judi disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat. Perjudian dianggap satu pilihan yang menjanjikan keuntungan tanpa harus bekerja keras. Bagi masyarakat dengan kelas ekonomi rendah, menganggap judi pilihan tepat baginya untuk mencari uang dengan lebih mudah. Disadari atau tidak bahwa akibat yang ditimbulkan dari judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Artinya, wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Ayat tersebut berisi penegasan bahwa meminum khamr dan berjudi adalah perbuatan setan yang harus dijauhi. Rasulullah mendefinisikan khamr sebagai segala sesuatu yang memabukkan, hukumnya adalah haram. Khamr atau minuman keras dan berbagai macam jenis judi disebut sebagai dosa besar, meskipun memiliki manfaat, namun mudarat atau bahaya lebih banyak. Khamr dapat menghilangkan kesadaran seseorang, sedangkan judi membuat orang merugi atau mendapat keuntungan tanpa usaha. Tentu itu bertolak belakang dengan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam Islam. Sedangkan pertengkaran adalah perbuatan yang juga dilarang dalam agama. Bahkan Islam sangat tegas bahwa apabila terjadi pertengkaran dan menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, maka seakan-akan ia telah membunuh semua manusia. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ajali dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a." Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Quran Surah Al-Maidah ayat 32.
Bila seseorang suka mengkonsumsi minuman keras, maka akan berdampak negatif bagi peminumnya. Di antaranya, dalam jangka pendek, minuman keras akan menimbulkan perasaan euforia atau pusing, perubahan suasana hati, perilaku impulsif, bicara lambat atau cadel, mual dan muntah, diare, sakit kepala, perubahan dalam pendengaran, penglihatan, dan persepsi. Sedangkan efek jangka panjang, minum minuman keras dapat berdampak pada perubahan suasana hati yang terus-menerus, termasuk kecemasan dan lekas marah, insomnia, dan masalah tidur lainnya. Sistem kekebalan yang melemah, yang berarti akan lebih sering sakit. Cara terbaik dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan menatap masa depan yang lebih baik, bahwa kehidupan di dunia hanya sementara dan apa yang kita perbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dalam suatu kasus, ada berapa banyak orang menjadi miskin gara-gara judi? Berapa banyak rumah tangga berantakan gara-gara judi? Perbuatan judi adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang dalam agama. Pada hakikatnya, perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan hukum. Judi dapat menimbulkan dampak negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat. Oleh sebab itu, tidak berlebihan pula jika judi disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat. Adapun dampak yang dapat ditimbulkan akibat judi diantaranya: judi memicu permusuhan, kemarahan, hingga pembunuhan. Pekerjaan nekat kerap kali terjadi pada para pemain judi, seperti bunuh diri, merampok, dan lain sebagainya. Terlebih apabila ia mengalami kekalahan, karenanya sangat beralasan harus menjauhkan diri dari perjudian. Dampak yang kedua, judi membuat seseorang menjadi malas mengerjakan ibadah. Selain itu, judi dapat menimbulkan rasa jenuh hati dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa membentuk perilaku yang jahat. Berjudi dapat memicu seseorang jadi pemalas dan pemarah. Pada akhirnya, mampu merusak akhlak, tidak mau bekerja untuk mencari rezeki dengan jalan yang baik, dan selalu mengharap untuk mendapat kemenangan. Dampak yang ketiga, judi menimbulkan kemiskinan. Banyak kekalahan yang dialami orang yang berjudi menjadikannya terus-menerus penasaran dan berharap menang. Oleh sebab itu, tak segan-segan menaruhkan berbagai macam harta untuk mewujudkan harapannya tersebut. Dampak yang keempat, judi merusak rumah tangga akibat keinginan memenuhi nafsu untuk bermain judi. Seseorang akan dipertaruhkan harta yang dimilikinya. Pada akhirnya, dia melupakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Bahkan, bagi penjudi berat, terkadang dapat mempertaruhkan anak dan istrinya, dan masih banyak lagi dampak negatif yang lainnya. Pertengkaran merupakan sebuah sikap ingin menang atau tidak ada yang mau mengalah dengan apa yang diinginkannya. Pertengkaran terjadi diawali dengan sebuah percekcokan, lalu perdebatan, hingga akhirnya pertengkaran itu muncul. Pertengkaran dalam Islam sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pertengkaran hanya memutuskan tali silaturahmi antar umat dan dapat menimbulkan korban jiwa. Pertengkaran dalam Islam dilarang keras. Allah telah memerintahkan bahwa pertengkaran atau perkelahian paling lama hanyalah 3 hari. Lebih dari itu, kita akan berdosa. Maka dari itu, sebaiknya kita dapat mengontrol egois pada diri kita agar kehidupan kita jadi lebih nyaman dan tentram. Islam mengajarkan untuk menjalin hubungan yang baik di masyarakat. Pergaulan dalam Islam diatur dengan sangat baik. Namun, terkadang terdapat gesekan-gesekan yang menimbulkan sifat marah dan akhirnya terjadi pertengkaran dalam hubungan tersebut. Pertengkaran dapat terjadi pada siapa saja, baik itu dengan pasangan sendiri, tetangga, teman, ataupun saudara. Allah telah memberitahukan bahwa perselisihan atau pertengkaran merupakan salah satu ujian untuk mengetahui mana yang beriman dan tidak beriman.
Beberapa akibat pertengkaran dalam Islam yang mungkin akan terjadi di antaranya adalah timbulnya fitnah, tidak mendapat ampunan, akhlak menjadi jelek, putusnya tali silaturahmi. Mungkin cukup itu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.